Shalom Alaikum, saya ada di kota Tesalonika dan sekarang ini di bagian kota tua. Kota tua Tesalonika ini ada benteng-benteng lama. Silahkan lihat bagian depan. Nah, itulah benteng kota Tesalonika. Ini kota lama Tesalonika. Pada waktu itu Rasul Paulus juga berada di seputar sini. Di bawah-bawah sana ada gereja yang terlihat dari sebelah sini. Itu tempat Rasul Paulus pernah datang ke tempat itu. Juga di bawah itu ada semacam sumur. Menurut legenda, Rasul Paulus pernah minum dari sumur itu di bagian depan. Nah, itu ada pohon. Kalau turun sedikit itu ada seperti kubah coklat, itulah gereja. Ini kota tua Tesalonika. Nah, di Tesalonika ini Rasul Paulus tidak mendapat tempat secara baik karena ada huru-hara. Jadi preman-preman pasar disewa untuk mengusir Rasul Paulus. Nanti dalam konten yang terpisah akan saya jelaskan. Tapi sekarang kita lihat bagaimana panorama kota Tesalonika. Bagus ya, langitnya biru sekali. Langit Eropa itu biru sekali. Karena barangkali juga polusi ya sedikit ya dibandingkan dengan sebuah negara yang disebut sebagai Konoha itu. Nah, ini berdampingan dengan beberapa bangunan baru, ada kafe dan seterusnya. Lalu jalan kuno juga masih digunakan. Ini benteng kota Tesalonika. Kita akan lihat beberapa tempat yang terkait dengan benteng kota Tesaloniki atau Tesalonika ini. Oh ya, Tesalonika itu ucapan orang Latin, Tesaloniki itu ucapan orang Yunani. Sampai sekarang nama kota ini resminya dalam bahasa Yunani adalah Tesaloniki. Ini benteng lama dari kota Tesaloniki. Nanti dari atas ini kita akan bisa melihat gereja suci Rasul Paulus dan juga sumur Rasul Paulus yang tadi sudah saya tunjukkan secara samar-samar dari atas. Nanti di bagian sini kita bisa lihat dari bagian atas. Nah, ini ada berbagai macam bangsa yang sedang berkumpul di sini. Kita bisa lihat orang-orang berfoto-foto. Memang bukan tempat peziarahan, tapi ini juga tempat turis di mana orang bisa melihat-lihat keindahan kota. Nah, itu di bagian bawah gereja yang tadi kita sudah lihat. Bagus sekali ini di bagian atas. Jadi kota yang lama ini di atas bukit. Untuk pertahanan, kebiasaan orang-orang zaman dulu mereka membuat benteng, membuat kota pertahanan dari di atas bukit. Jadi Tesaloniki adalah kota pelabuhan. Sambil lihat ya, bagus sekali, indah sekali. Lihat lautnya begitu biru. Lautnya itu laut. Nah, ini kota yang lama di bagian atas, silahkan lihat bentengnya. Nah, kota yang baru ada di bagian bawah. Jadi kota lama untuk perlindungan sehingga mereka terhindar dari bahaya serangan musuh. Sementara kota yang baru ada di kejauhan yang saudara lihat itu. Nah, itu ada laut, ada kapal-kapal, itu kota yang bagian baru. Nah, penginapan kami tadi ada di wilayah kota baru itu, dan di situ ada laut dan ada pantai. Pantainya indah sekali. Nah, silakan lihat. Begitu indah, begitu indah. Inilah kota Tesaloniki atau kota Tesalonika. Mari kita lanjutkan melihat kota Tesalonika dari bagian atas. Ini kota bagian yang lama dan itu kota bagian yang baru. Teluk Tesaloniki itu sangat lebar dan itu ada pelabuhan yang baru di sebelah kanan. Lalu ada banyak kapal tanker dan lain sebagainya. Itu yang kota yang baru, indah, sangat indah kotanya. Dan kita memandang dari atas bukit. Di bawah situ ada gereja Santo Paulus. Jadi kemungkinan besar Santo Paulus pernah hadir di sekitar benteng ini. Meskipun tidak ada banyak pengajaran yang terjadi di kota ini karena keburu ada huru-hara. Huru-hara yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kedatangan Rasul Paulus, dan mereka menyewa preman-preman pasar. Rupanya dari zaman dulu preman-preman sudah sering disewa untuk urusan-urusan seperti itu ya, demo dan seterusnya.
Nah, ini kota Tesaloniki dari atas bukit. Nanti pengajaran mengenai Paulus di Tesaloniki atau Tesalonika saya buat terpisah nanti pada waktu malam. Sekarang setelah siang, nanti malamnya kita bikin pengajaran. Ini jalan kembali setelah kita lihat dari bagian atas. Sekarang kita kembali ke tempat bis. Wah, langitnya tampak memang biru sekali. Dan bersama dengan kita ada Bapak Sigit yang berasal dari Yogyakarta. Pripun Pak? Siarah ke Yunani. Oh, syukur bagus. Rasanya bagaimana Pak? Rasanya kembali syukur terasa di hati. terasa di hati karena mengikuti jalurnya siapa ini Pak? Jalurnya Rasul Santo Paulus. Waduh, berarti Bapak sering mendengarkan katekese di perjalanan ya Pak ya? Iya, Romo. Nah, bagaimana ini rute Rasul Paulus ini jarang loh Pak, atau malah di Indonesia nggak umum ini Pak. Iya, Jadi, enggak mau, Romo. kita biasanya kalau orang Indonesia itu ke Lourdes, ke Barat, ke Fatima. Seneng buatan Pak? Oh, senang, Romo. Puji Tuhan. Tuhan, Romo. Petilasannya Rasul Paulus gereja-gereja nggih Pak? Iya, Romo. Nggih, monggo Pak, matur nuwun. Dan di bagian sini ada bagian yang baru, ada toko-toko dan lain sebagainya. Itu tadi saya naik ke atas tower itu sehingga bisa lihat laut. Nah, demikian pemandangan dari Tesalonika, kota lama.